Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan, kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Huda untuk mengikuti kajian rutin yang akan kita laksanakan insya Allah, yaitu kajian 8 pilar sukses mendidik anak bersama Ustadz kita, Ustadz Hadi Al-Bakri Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah dia sudah hadir di tempat ini. Sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, kami ingin menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, kami ingatkan dan kami himbau untuk meluruskan niat di dalam mengikuti kajian kita pada hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diharapkan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Baitul Huda untuk dapat menjaga ketenangan dan ketertiban, antara lain dengan menjaga kebersihan. Kemudian terkhusus yang membawa anak kecil diharapkan untuk dapat mendampingi anaknya sehingga dapat mengikuti kajian dengan tertib dan dengan tenang. Insya Allah kajian kita pada hari ini akan dilaksanakan sampai pukul 11.30 yang di dalamnya sudah termasuk penyampaian materi dari Ustaz, kemudian sesi tanya jawab, termasuk insya Allah nanti ada sesi kuis yang akan disampaikan oleh Ustaz pada seluruh jamaah. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu dan untuk mendengarkan kajian materi dari Ustaz, langsung saja kita ikuti kajian atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam forum talabul ilm. Kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari agamanya. Dan ini adalah sebaik-baik amal soleh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa amalan sunnah yang paling afdal dalam agama Islam adalah pada saat seseorang mempelajari ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Sehingga tolak ukur dari kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut dijadikan mengerti tentang agamanya. Dan ilmu agama adalah fondasi dari seluruh amal soleh. Seseorang yang mau melaksanakan sholat dengan benar, dia butuh ilmu. Seseorang yang mau melaksanakan puasa dengan benar, dia butuh ilmu. Pada saat dia mau menjalani kehidupan menjadi hamba Allah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai pasangan suami atau istri, maka dia tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang saleh, yang salehah kecuali dia memiliki ilmu yang mendasari hal tersebut. Ya, sehingga ini yang kita usahakan pada pertemuan kita kali ini, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dan juga semoga Allah memberikan ganjaran yang sempurna untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 8 pilar sukses mendidik anak,
yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita terhenti di pertengahan pada pembahasan pilar ke-6, nasihat dan arahan. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa peran seorang ayah, seorang ibu untuk menasehati anak-anaknya sangatlah besar. Bahkan ini juga bagian dari cara mendidik anak, yaitu bahwa ayah dan juga ibu hendaknya senantiasa menasehati anak-anaknya, memberikan arahan kepada anak-anaknya, memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Dan itu yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, seorang hamba yang soleh yang tinggal di zaman Nabi Dawud alaihi salam, yang memiliki kebijaksanaan dalam mendidik anak. Ya, saking pentingnya wasiat Luqman kepada anak-anaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya di surat Luqman. Ya, dan ini adalah dalil yang menunjukkan betapa pentingnya nasihat dari orang tua kepada anaknya. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya ya, bahwa seorang ayah ini memiliki kewajiban besar untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya, karena itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa contoh-contoh nasihat dari orang tua kepada anak mayoritasnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah nasihat dari ayah kepada anak. Ya, dan ini bukan berarti bahwa ibu tidak menasehati. Ya, justru realita yang ada adalah bahwa siapa yang lebih banyak kasih nasihat ke anak, Pak? Kita sebagai suami atau istri kita? Ternyata istri ya. Ternyata istri. Sehingga ini pelajaran ya buat kita semua para ayah, agar kita ngambil bagian. Ya, bukan cuma ngambil bagian, tapi kita serius ya untuk mendidik anak-anak kita dengan memberikan arahan kepada mereka. Kemudian di halaman 23 ya, kita akan melanjutkan apa yang terhenti pada pertemuan yang lalu. Di halaman 23 penulis mengatakan, sungguh para nabi dan orang-orang soleh telah menempuh metode ini sebagaimana wasiat yang telah lalu. Maksudnya wasiat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi wassalam. Allah berfirman, ternyata bukan cuma Luqman Al-Hakim yang memberikan wasiat kepada anaknya, tapi Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Ya, dan mereka adalah para ayah yang soleh, bukan cuma sekedar soleh, mereka adalah para nabi dan rasul yang menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, secara spesifik dalam mendidik anak-anak mereka. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga Ya'qub, ya baniya, wasiatnya adalah wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagi kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, lihat ya, ini adalah di antara wasiat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka, bahwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak mereka untuk selalu istiqamah di atas Islam, agar mereka tidaklah wafat kecuali dalam kondisi Islam. Ya, dan ini wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat mulia, ya, di mana seorang ayah perhatian terhadap agama anaknya. Ya, bukan cuma sekedar urusan-urusan dunia saja yang dijadikan sebagai wasiat. Ya, sebagian orang tua, Masya Allah, punya perhatian luar biasa kepada anak-anaknya. Ya, pakaiannya diperhatikan, kemudian makannya diperhatikan, ya, kemudian kebersihannya diperhatikan, dan itu bagus. Ya, nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Akan tapi yang salah adalah pada saat dia hanya memperhatikan hal-hal tersebut, kemudian abai,
untuk memberikan nasihat dan wasiat kepada anaknya terkait agama mereka. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi." Apakah engkau hadir wahai Muhammad pada saat Ya'qub dalam kondisi sakaratul maut, telah datang tanda-tanda kematiannya, ketika ia berkata kepada anak-anaknya. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub pada saat beliau dalam kondisi sekarat, dalam kondisi sebentar lagi wafat. Nabi Ya'qub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di." Siapa yang akan kalian sembah setelah aku wafat nanti? Subhanallah, lihat wasiat di akhir hayat adalah wasiat yang paling penting. Wasiat yang paling penting. Karena tidak mungkin ya seseorang berwasiat di akhir hayatnya kecuali dengan sesuatu yang dia anggap ini adalah paling bermanfaat untuk anak-anaknya. Maka yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya adalah satu pertanyaan, yaitu ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku wafat nanti, siapa yang akan kalian sembah? Maka anak-anak Nabi Ya'qub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam, sesungguhnya yang kami akan sembah adalah Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya kita berserah diri kepadanya. Ya, lihat, ini adalah didikan Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan kita tahu anak-anak Nabi Ya'qub ini ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu ada berapa? 9, 10, 11, 12 ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam di awal surat Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang yang sujud kepada aku, begitu juga matahari dan rembulan. Ya, sehingga 11 itu adalah saudara-saudaranya. Jadi sama Nabi Yusuf total ada 12. Ya, Nabi Ya'qub punya 12 anak. Dan Nabi Ya'qub alaihi salam adalah Nabi yang mulia. Nabi yang memiliki nama lain apa? Israel. Ya, jadi Israel itu adalah namanya Nabi Ya'qub. Makanya pada saat kita menyebutkan, ya, pada saat ada orang-orang Yahudi yang menamakan negara mereka dengan penyebutan dengan nama Nabi Ya'qub, kita nggak ridho ya. Kita nggak mau menyebut orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah dengan nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel adalah nama yang mulia. Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabi yang kita beriman kepadanya, yang kita berusaha untuk mengikuti jejaknya, ya, dan kita mencintainya. Ya, sehingga Nabi Ya'qub alaihissalam adalah Israel yang memiliki 12 anak, yang kemudian ya bangsa Bani Israel itu adalah anak-anak cucu dan keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, sehingga subhanallah, lihat Nabi Ya'qub memiliki 12 anak, kemudian keturunannya menjadi bangsa yang sangat-sangat besar. Diutus banyak sekali nabi dan rasul dari kalangan keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam dari kalangan Bani Israel, Nabi Dawud alaihissalam dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Lihat, semuanya adalah anak keturunan siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ternyata diantara yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub adalah perhatian beliau terhadap akidah anak-anaknya, perhatian terhadap agama anak-anaknya. Dan sekali lagi ini adalah perhatian yang paling penting. Ya, sebagian orang perhatian terhadap dunia anak-anaknya tapi abai untuk memperhatikan agamanya. Ya, bahkan seringkali ya seorang ayah, seorang ibu pada saat mau menyekolahkan anaknya, yang dipilih adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu dunia, ya, tanpa mempertimbangkan agama anaknya, tanpa mempertimbangkan akidah anaknya. Ya, ini gak benar ya. Gak ada yang lebih mahal yang dimiliki oleh anak kita, gak ada yang lebih berharga yang dimiliki oleh anak kita daripada agamanya.
Ini yang menyelamatkan dia di dunia, yang menyelamatkan dia di akhirat, yang memberikan arahan kepadanya di dunia, ya, sehingga ya pendidikan terbaik yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap orang tua untuk anak-anaknya adalah akidah, keyakinan, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan agama anaknya. Ya, jadi ini adalah nasihat dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya, dan wasiat Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya sebelum beliau wafat. Ternyata yang diwasiatkan adalah agama. Ya, begitu juga di sini penulis mengatakan Rabb semesta alam menyanjung Nabi Ismail alaihi salam karena ia memerintahkan keluarganya melaksanakan salat dan membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah," dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat. Lihat, Nabi Ismail punya perhatian untuk memerintahkan keluarganya mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, jadi ini juga diantara potret para nabi dan rasul yang memiliki perhatian terhadap ya keluarganya untuk menasehati mereka. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga salat-salat fardu dan memerintahkan ya hal tersebut kepada keluarganya serta memotivasi mereka agar senantiasa melaksanakannya. Jadi bayangkan perintah ya dan juga arahan yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anaknya, khususnya para ayah. Ya, ternyata hal ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dalam surat Thaha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Ya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Ya. Subhanallah, lihat. Allah memerintahkan siapa? Memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan keluarganya agar mereka mendirikan sholat. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa ternyata perkara sholat ini perkara nomor satu. Perkara sholat ini adalah prioritas dalam mendidik keluarga, ya, dalam mendidik anak-anak. Ya, dan sekali lagi lihat ya, konteksnya di sini semuanya adalah suami yang memerintahkan. Ya, kepala keluarganya adalah ayah. Dia yang memberikan perintah kepada keluarganya. Ya, sehingga sebagai seorang suami, ya, dia perlu untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, sehingga Allah memerintahkan kita para ayah, para suami untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, jadi ternyata tugas kita bukan cuma mencari nafkah. Tugas kita bukan cuma bekerja, ya, mencari harta, memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, bukan hanya itu saja. Ya, tapi kita juga wajib untuk memberikan fasilitas kepada istri kita, kepada anak-anak kita agar mereka bisa ya terhindar dari azab neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah menafsirkan ayat ini, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Kata Ali bin Abi Thalib, maksud dari ya menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ya, ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Maksud dari ilmu adalah hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara salat, perkara ibadah, dan adab adalah bagaimana seseorang menjaga ya hubungannya dengan sesama manusia, bagaimana dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada saudara-saudaranya, suka menolong dan peduli kepada orang lain. Ya, sehingga sekali lagi bahwa seorang suami, seorang ayah, ya tugasnya bukan cuma mencari nafkah, akan tapi dia wajib untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Ya, subhanallah ya, dan ini satu hal yang
banyak ya dilalaikan, atau kemudian sebagian orang menganggap bahwa kalau dia sudah bisa memberikan uang kepada keluarganya seakan-akan dia lepas tanggung jawab, seakan-akan dia sudah selesai tugasnya, padahal tidak demikian. Ya justru ada tugas yang lebih besar dari itu, yaitu pada saat seorang ayah atau seorang suami memiliki perhatian terhadap agama keluarganya. Seperti itu. Ya sehingga ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seorang ayah atau ibu memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anaknya. Ya, jadi dalil yang pertama adalah wasiat Luqman kepada anaknya. Kemudian dalil yang kedua wasiat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kemudian kebiasaan Nabi Ismail untuk memberikan wejangan, nasihat, perintah kepada keluarganya, dan juga perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Dan subhanallah, coba lihat yang menarik di sini, surat Thaha ayat 132, Allah bukan cuma memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan keluarganya, tapi apa perintah berikutnya? Wastabir 'alaiha, dan hendaknya engkau bersabar. Bayangkan ya, Nabi Muhammad aja disuruh sabar. Padahal keluarga Nabi Muhammad sama keluarga kita ya, beda jauh tentunya ya. Keluarga Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabat Nabi. Istrinya Khadijah, istrinya Aisyah, istrinya Safiyah, ya, para penghuni surga. Kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya Nabi SAW adalah para penghuni surga seluruhnya. Tapi Nabi masih diperintahkan untuk bersabar. Ya maka bagaimana dengan kita? Ya kita bukan siapa-siapa. Istri dan anak-anak kita adalah orang-orang biasa yang mereka seringkali melakukan kesalahan atau kelalaian. Maka kondisinya adalah kita lebih wajib sabar lagi ya daripada Rasulullah SAW tentunya. Seperti itu. Sehingga itu adalah pilar yang keenam. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pilar yang ketujuh. Pilar yang ketujuh yaitu teman yang baik. Jadi orang tua ya harus memiliki kesadaran bahwa di antara cara mendidik anak adalah mengajarkan anak agar selektif dalam memilih teman. Mengajarkan anak agar selektif dalam memilih teman. Ya, dan ini penting ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena di antara fitrah manusia adalah bahwa dia membutuhkan teman dan dia pasti berteman. Dan ini adalah bagian dari sifat manusiawi seseorang. Ya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang butuh ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya dia butuh teman. Ya sehingga dia mendapatkan dukungan. Ya dia bisa cerita sama teman-temannya. Ya kemudian dia bisa menjalani hari-hari bersama dengan teman-temannya. Ya dan ini adalah sekali lagi fitrah manusia, bahwa manusia itu punya teman, dan ini adalah satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kehidupan manusia. Dan pertemanan hakikatnya adalah, hakikat dari pertemanan adalah ikatan antara dua orang yang biasanya dilandasi di atas kebaikan hati, kesetiaan, kejujuran. Ini adalah hakikat dari pertemanan, yaitu ikatan antara dua orang yang biasanya dilandasi karena kebaikan hati, kesetiaan, dan juga kejujuran. Ya. Dan ikatan ini terjadi seringkali sebabnya adalah karena persamaan di antara dua orang ini. Ya, ikatan ini terjadi biasanya karena persamaan di antara dua orang ini. Ya, entah persamaan dalam konteks tempat tinggal misalnya. Ya, karena kita tinggal sama-sama di daerah Bintaro, akhirnya berteman.
Ya, pada saat kita keluar negeri, karena sama-sama orang Indonesia, akhirnya berteman. Ya, atau memiliki kesamaan dalam hal tempat belajar misalnya. Ya, karena kita sama-sama belajar di sekolah tertentu, di pesantren tertentu, di SMP tertentu, SMA tertentu, akhirnya menjadi teman. Ya, sehingga kesamaanlah yang seringkali menjadi sebab kita berteman dengan orang lain. Ya, atau hobi misalnya. Pada saat kita sama-sama punya hobi main sepak bola, pada saat punya hobi main basket misalnya, atau olahraga yang lain, maka itu yang biasanya menjadikan kita memiliki sahabat dan juga memiliki teman. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa jika yang membangun pertemanan tersebut adalah persamaan-persamaan yang tidak baik, ini yang jadi masalah. Ya, ketika seseorang berteman dengan yang lain karena memiliki hobi yang sama dan ternyata hobinya sesuatu yang haram, atau memiliki kebiasaan yang sifatnya itu dosa, maksiat, na'udzubillah, sama-sama ya melakukan dosa, sama-sama melakukan maksiat, akhirnya berteman. Ini yang berbahaya. Ya, sehingga pertemanan yang baik adalah pertemanan yang sebabnya adalah ketakwaan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang sebabnya adalah keimanan. Sebabnya adalah karena persamaan dalam hal ilmu agama. Ya, sama-sama suka hadir kajian, akhirnya berteman. Sama-sama suka sholat di masjid, kenal, sering ketemu, akhirnya berteman. Ya, sama-sama berangkat umroh bareng, berangkat haji bareng misalnya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu beribadah, yang menyatukan antara dua orang ini, akhirnya mereka berteman. Ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bersahabat di hari kiamat kelak, mereka semua menjadi bermusuhan. Ya, semua orang yang bersahabat pada saat di dunia, ketika di akhirat mereka bermusuhan. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, persahabatan mereka bukan cuma di dunia, tapi akan berlanjut sampai ke akhirat. Ya, sehingga ini adalah persahabatan dan pertemanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ini yang harus disadari oleh orang tua. Ya, bahwa pertemanan yang bermanfaat, pertemanan yang abadi adalah pertemanan yang sebabnya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang tua ya penting untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya tentang bagaimana seseorang seharusnya memilih teman. Ya, oleh karena itu kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ya dalam memberikan arahan untuk memilih teman itu beliau ya menempuh dua metode. Ada dua metode yang ditempuh oleh Nabi SAW untuk menjelaskan tentang ya bagaimana seseorang itu memilih teman. Yang pertama adalah menjelaskan efek pertemanan. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan efek pertemanan, bahwa ternyata berteman dengan orang lain itu pasti ada efeknya. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh dengan teman yang soleh, dan perumpamaan orang yang berteman dengan teman yang buruk. Ya, perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan, "Matsalul jalisus salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk adalah bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi,
jika engkau bersahabat dengannya, berteman dengannya, imma an yahdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kata Nabi, kalau seseorang bersahabat, berteman dengan penjual minyak wangi, maka bisa jadi dia akan mendapatkan hadiah berupa minyak wangi dari sahabatnya, karena dia penjual minyak wangi. Atau bisa jadi dia membeli minyak wangi darinya. Atau paling tidak, kata Nabi, dia akan mencium aroma yang harum dari temannya. Ya lihat, gak ada ruginya sama sekali. Ya, bisa jadi dapat hadiah. Ya kalaupun gak dapat hadiah, paling tidak kita belinya sama teman kita. Dan ini kebiasaan kita ya, pada saat kita mau membeli sesuatu biasanya kita cari orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita percaya. Ya, kita beli darinya. Atau paling tidak dia akan mencium aroma yang harum dari temannya ini. Kemudian kata Nabi, wa nafikhul kir, adapun berteman dengan pandai besi, imma an yahriqa thiyabak, bisa jadi dia akan membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Ya, karena pandai besi itu menggunakan api ya untuk membentuk besi, sehingga bahaya ya kalau kita dekat-dekat, bisa jadi ya apinya akan membakar baju kita, atau paling tidak kita mendapatkan bau yang tidak sedap. Kenapa? Karena pandai besi ini sehari-harinya dia bekerja dengan asap, dengan api ya, yang cukup bau, sehingga pada saat kita mendekat darinya kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Ya, jadi ini metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan efek dari pertemanan, bahwa pertemanan itu pasti memberikan pengaruh. Ya, dan ini yang penting untuk kita sampaikan juga ke anak-anak kita, bahwa kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa ya pertemanan ini sangat penting dalam kehidupan, tapi hati-hati karena dia akan memberikan pengaruh, entah pengaruh baik atau pengaruh buruk. Ya, dan juga ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib, sesungguhnya sahabat itu memiliki sifat menarik. Sahabat itu memiliki sifat menarik. Ya, kata para ulama, ya maksud dari menarik di sini adalah entah menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Ya, dan itu yang kita lihat ya, yang kita saksikan, bahkan kita rasakan. Ya, seringkali kita mendapatkan semangat dalam beribadah, sebabnya adalah karena teman-teman kita suka beribadah. Ya, dan seringkali kita lalai, kita malas untuk beribadah. Ternyata sebabnya karena orang-orang di sekitar kita lalai dan malas untuk beribadah. Ya, contoh yang paling konkret yang kita rasakan sendiri adalah bagaimana kondisi semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Betul tidak? Gimana keimanan kita Pak di bulan Ramadan? Masya Allah, semangat untuk sholat, semangat untuk puasa, semangat untuk sedekah, semangat hadir kajian. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita semuanya beribadah. Ya makanya betapa mudah seseorang untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Beda dengan puasa di bulan selain Ramadan. Ya bahkan sebagian orang subhanallah gak puasa sunnah sama sekali. Gak puasa Senin Kamis, gak puasa Ayyamul Bid, apalagi puasa Daud. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, ada masalah dengan berpuasa? Tidak ada masalah sama sekali. Dia puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya bahkan sebagian orang subhanallah pada saat dia punya niat untuk puasa Senin Kamis, ya, kemudian di malam Seninnya ternyata nggak bangun sahur, akhirnya jadi puasa atau nggak biasanya? Karena nggak sahur akhirnya nggak jadi puasa. Kenapa nggak puasa? Subhanallah nggak bangun sahur. Tapi ketika bulan Ramadan nggak bangun sahur, gimana? Tetap puasa atau tidak? Tetap puasa, dan masya Allah tidak ada masalah sama sekali. Mau sahur, mau nggak sahur, tetap dia puasa. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah di antara faktornya adalah bahwa seseorang berpuasa bersama kaum muslimin ini lebih mudah daripada berpuasa sendirian. Ya sehingga lihat bagaimana efek orang-orang yang ada di sekitar kita yang berimbas kepada
kebaikan atau keburukan diri kita. Dan betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, subhanallah, ada orang-orang kalau kita duduk sama dia, yang terjadi adalah ghibah, ngomongin orang, ngomongin keburukan orang lain. Kalau kita nggak sama si fulan, subhanallah kita selamat dari dosa tersebut. Ya, dan ini terjadi ya. Bahkan subhanallah, sering saya katakan bahwa saya banyak ketemu orang yang baru hijrah katakanlah, ya, berubah. Dulunya punya masa lalu yang gak baik, suka melakukan dosa, suka melakukan maksiat. Bahkan sebagian dari mereka, subhanallah ya, melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar sampai masuk penjara. Sebagian dari mereka, pada saat saya berbicara sama mereka, pasti saya tanya, kenapa Pak, kok bisa? Ya sampai terjerumus dosa-dosa besar seperti itu. Ya pakai narkoba, minuman keras, sampai melakukan dosa-dosa besar, masuk penjara. Kenapa? Kok bisa? Antum tahu apa jawabannya? Hampir semua jawabannya sama. Karena apa? Karena teman, lingkungannya. Ya, sebagian dari mereka mengatakan saya dulu nggak tahu apa-apa, tapi pada saat saya kuliah, ketemu sama teman-teman kuliah, ya akhirnya saya kenal sama dosa A, dosa B, dosa C, akhirnya keterusan sampai melakukan dosa-dosa besar dan masuk penjara. Ya, dan mungkin itu juga yang kita rasakan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Subhanallah, terkadang mungkin kita melakukan satu dosa, ternyata sebabnya adalah karena kita berteman dengan seseorang yang melakukan dosa tersebut. Dan sebaliknya, seringkali kita bersemangat untuk beribadah, ya kita berhasil untuk meninggalkan sebuah dosa, ternyata sebabnya adalah karena kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang memberikan pengaruh dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk pilih-pilih teman. Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk pilih-pilih teman. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Sesungguhnya setiap orang itu di atas agama temannya. Subhanallah, lihat. Begitu besarnya efek pertemanan sampai-sampai Nabi SAW menyatakan bahwa seseorang itu di atas agama temannya. Kemudian kata Nabi, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya. Dan tentu ya maksud dari pilih-pilih teman di sini bukan kita pilih yang apa? Yang kaya ya, kita pilih yang punya jabatan, enggak ya. Maksud pilih-pilih teman di sini adalah kita pilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang baik, yang aktivitasnya itu adalah kebaikan. Ya kita nggak pilih-pilih berdasarkan ras, tidak pilih-pilih berdasarkan kesukuan, tidak pilih-pilih berdasarkan harta, status ekonomi, status sosial. Ya kita nggak peduli dengan itu. Yang terpenting adalah bahwa orang tersebut bertakwa kepada Allah, ya memiliki kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya, tidak suka melakukan dosa dan maksiat. Ya, itu yang terpenting. Seperti itu. Ya, sehingga ini adalah metode yang pertama yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang efek pertemanan. Dan juga di antara dalil yang menjelaskan tentang efek pertemanan adalah hadis yang menjelaskan tentang kisah wafatnya Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi SAW dirawat, dibesarkan oleh Abu Talib, diajarkan berdagang oleh Abu Talib, sampai Nabi akhirnya menikah dengan Khadijah. Kemudian Abu Talib pada saat kondisi ekonominya sulit, ya lalu Nabi SAW datang kepada Abu Talib dan memohon untuk mengambil salah satu anaknya agar dirawat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan beban Abu Talib. Lihat saking dekatnya Nabi SAW dengan Abu Talib sampai akhirnya anaknya Abu Talib yang bernama Ali bin Abi Talib ya dibawa oleh Nabi, dirawat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya subhanallah, Abu Talib belum juga masuk Islam, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah selama sekitar 10 tahun, tapi belum juga masuk Islam.
Sampai akhirnya dikisahkan bahwa Abu Thalib pada saat dia sakit dan kondisinya kritis, ya, kondisinya kritis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas datang ke rumahnya Abu Thalib. Nabi SAW ingin menyelamatkan Abu Thalib agar masuk ke dalam agama Islam. Nabi SAW berjuang agar Abu Thalib bisa masuk Islam sehingga selamat dari api neraka. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumahnya Abu Thalib, ada yang tahu apa yang terjadi? Ternyata di situ sudah ada siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini adalah tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka berdua telah mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi Abu Thalib. Nabi SAW datang mendekat kepada Abu Thalib, kemudian mengatakan kepada pamannya, Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya aku akan membelamu di hadapan Allah jika engkau mengucapkan kalimat ini. Maka seakan pamannya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib pun urung untuk mengucapkan la ilaha illallah. Diulang lagi oleh Nabi. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat ini. Lagi-lagi Abu Jahal mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib siapanya Abu Thalib? Ayahnya Abu Thalib. Ya, Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tokoh di Makkah. Ya, dan agamanya tentu menyembah berhala. Ya. Terus demikian sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengatakan, ya wal'iyadzubillah, dia mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agamanya Abdul Muttalib. Kemudian dia pun wafat. Nabi SAW menangis. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, Wallahi la astaghfirannallaha lak ma lam unha an. Demi Allah, aku akan beristighfar kepada Allah untukmu. Aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu. Memohonkan ampun kepada orang kafir yang sudah wafat boleh atau tidak? Tapi Nabi SAW saking sedihnya karena paman yang sangat berjasa kepada kehidupannya, bahkan berjasa kepada dakwahnya Nabi SAW. Ya, beliau pun berjanji untuk beristighfar kepada Allah untuk pamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bunyinya adalah ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah karib kerabat. Lihat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seketika. Gak boleh. Tapi apa boleh buat, Nabi SAW sangat cinta kepada pamannya, sangat peduli kepada pamannya, sehingga dia bersumpah dengan kata-kata tersebut dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pelajaran di sini adalah bahwa apa pelajarannya? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Ada hadiah panitia? Ibu-ibu sekalian mungkin ada yang mau jawab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran kisah wafatnya Abu Thalib. Adik-adik ada yang mau jawab juga? Kenapa? Boleh, silakan MC. Silakan MC. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil salah satunya kecintaan pada Allah harus lebih besar. Bukan, pelajaran yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Begitu besar pengaruh orang terdekat kita, baik teman maupun keluarga, termasuk untuk akidah kita. Ya, diambil dari mana?
Apa yang terjadi pada Abu Thalib? Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi, silakan dapat hadiah ya. Barakallahu fiik. Baik. Ya, jadi kaitannya adalah pelajaran yang bisa kita ambil adalah andai saja, dan nggak boleh berandai-andai sebetulnya. Andai saja Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak berteman dengan Abu Thalib, insya Allah kondisinya aman, betul tidak? Gak akan mereka datang pada saat kondisi kritis. Yang datang ke rumah sakit ketika kita sakit, apalagi kondisinya kita sedang kritis, itu siapa? Pasti teman yang sangat dekat, betul tidak? Sampai dia ada di samping kita pada saat kita sakit, duduk di kasur kita pada saat kita sakit. Ini nggak mungkin teman yang cuma sekedar lewat aja, nggak mungkin. Ya cuma kenalan jauh, pernah kenal, ya ketemu mungkin sebulan sekali enggak. Yang datang, yang mau duduk di samping kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Ya sahabat yang betul-betul dekat, kemana-mana bareng, mungkin kerja bareng, setiap hari ketemu. Ya kita sering curhat, sering ngobrol, sering musyawarah sama orang ini. Pada saat kita mau wafat, dia bakal ada di samping kita. Dan qaddarallahu ma syafa'al, di antara teman dekatnya Abu Thalib adalah Abu Jahal. Gak bisa dipungkiri. Sehingga pada saat kondisinya dia sedang kritis, Nabi datang, Abu Jahal sudah ada di sampingnya. Jadi ini adalah pelajaran besar buat kita. Ya, usahakan dari sekarang siapa yang kita pilih untuk menjadi sahabat kita. Ya, jalin hubungan, ya, jalin relasi dengan orang-orang soleh, jalin hubungan dengan orang-orang baik. Ya, karena dia adalah orang-orang yang bakal peduli sama kita. Ya, sehingga sekali lagi, kalau seandainya Abu Thalib tidak bersahabat dengan Abu Jahal, bisa jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya dan dia menerimanya. Ya, karena tidak ada penghalang dari sahabat-sahabat dekatnya. Ya, tapi subhanallah ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk Abu Thalib sehingga dia wafat dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Abbas, pamannya Nabi yang lain, bertanya kepada Nabi, Abu Thalib, hal tanfa'uhu bi syai'? Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan manfaat kepadanya? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak, sesungguhnya dia senantiasa menolongmu dan membelamu. Apakah ada manfaat yang dia dapatkan? Kata Nabi SAW, na'am, huwa fi dahdahin minan nar. Iya, sesungguhnya dia berada di pinggiran neraka. Dahdah dalam bahasa Arab itu artinya bagian pinggir pantai. Ya kalau kita berdiri di pinggiran pantai, di pinggiran laut, kemudian yang basah di kaki kita yang terkena air laut itu cuma bagian bawahnya saja sampai mata kaki. Itu yang disebut dengan dahdah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Abu Thalib ya fi dahdahin minan nar, di pinggiran neraka. Di bagian yang ceteknya, yang terkena hanya bagian kakinya saja. Dalam riwayat lain disebutkan yaghli minhu dimaghuh, akan tapi otaknya mendidih. Ya. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi, kalau bukan karena syafaatku, dia akan berada di kerak neraka, di neraka bagian paling bawah. Ya, sehingga ini syafaat khusus yang hanya diberikan oleh Abu Thalib. Yang hanya diberikan kepada Abu Thalib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, sehingga ini adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Ya, yaitu dia berada di pinggiran neraka. Dalam riwayat lain disebutkan dipakaikan sandal dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Na'udzubillah. Dan ini terjadi azab ini selama berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini ya yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang efek pertemanan, maka kita jelaskan juga kepada anak-anak kita tentang efek pertemanan. Bahwa pertemanan ini penting untuk
ya seorang itu memilih ya teman yang baik, ya jangan semua orang ditemani. Ada orang-orang yang harus dijauhi. Ya, karena nggak bisa kita pungkiri bahwa di setiap tempat biasanya ada saja atau pasti ada anak baik dan ada anak-anak yang ya perilakunya buruk. Ya, maka kita harus wanti-wanti anak-anak kita. Kita kasih tahu, kita ajarkan. Ya. Bahkan ya kita harus tetap mewanti-wanti anak kita. Kalaupun anak kita masuk ke sekolah-sekolah yang bagus, ya masuk pesantren misalnya, ya pesantren ada anak tidak baik atau tidak, atau semuanya orang soleh? Ya, yang pernah masuk pesantren tahu ya. Kebetulan saya lama di pesantren. Taib, maksudnya adalah bahwa ada yang baik, ada yang nggak baik. Ya, ada yang belajar, ada yang nggak mau belajar. Ya, seperti itu. Sehingga kita harus betul-betul ajarkan anak kita bagaimana cara dia ya berteman, ya bahwa dia harus pilih-pilih teman. Ya, tapi kalau di pesantren ada anak yang tidak baik, apalagi kalau di luar pesantren ya. Taib. Sehingga ya orang tua berusaha ya untuk memberikan lingkungan yang baik, memberikan sekolah yang baik, ya yang di situ banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang belajar agama, misalnya akhlak yang bagus. Ya ini diantara hak anak yang penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya. Kemudian metode yang kedua, tadi metode yang pertama menjelaskan efek pertemanan. Kemudian metode yang kedua adalah memberikan contoh pertemanan yang baik. Memberikan contoh pertemanan yang baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar menyampaikan teori, ya perbedaan antara teman baik dan buruk. Seseorang harus memilih teman yang baik. Nabi bukan cuma memberikan teori saja kepada kita, tapi Nabi mencontohkan kepada kita. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW berteman dan bersahabat. Siapa yang jadi teman-teman Nabi SAW? Nah, siapa aja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah. Ini sahabat-sahabat Nabi, orang-orang hebat semua. Ya sehingga sahabat-sahabat Nabi seluruhnya dijamin masuk surga. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hatinya paling bersih, orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang paling rajin beramal. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Saking hebatnya orang-orang yang berteman, bersahabat dengan Nabi, sampai-sampai cara kita beragama itu harus merujuk kepada mereka. Bayangkan, ya Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maksudnya Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau seandainya mereka orang-orang musyrikin beriman sebagaimana kalian beriman, wahai Nabi dan para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Sehingga Allah mengikat hidayah dengan apa? Dengan beriman sebagaimana imannya para sahabat. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa lihat bagaimana Nabi SAW bukan cuma menjelaskan tentang efek pertemanan, tapi Nabi SAW berteman dengan orang-orang baik. Padahal di zaman Nabi ada Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal ini subhanallah ya, tokoh kaya raya, status sosialnya tinggi dan sangat-sangat cerdas. Jadi Abu Jahal dipanggil sama kaumnya itu dengan julukan apa? Ada yang tahu? Bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan kita untuk Abu Jahal. Julukan Nabi dan sahabat-sahabat untuk Abu Jahal adalah Abu Jahal. Tapi julukan yang Abul Hakam. Julukan Abu Jahal adalah Abul Hakam. Apa arti Abul Hakam? Ada yang tahu? Orang yang bijaksana. Orang yang sangat bijaksana. Jadi kalau ada ribut-ribut suami istri di jahiliyah datang ke Abu Jahal, selesai urusannya. Ya ada ribut dalam pertemanan, datang ke Abu Jahal dikasih solusi, selesai. Ya sangat cerdas dan bijak ya untuk memutuskan satu perkara. Tapi karena dia tidak mau beriman kepada Nabi, mengganggu Nabi, memerangi Nabi, membunuh sebagian sahabat, menyiksa sebagian sahabat, maka Nabi dan para sahabatnya pun memanggil dia dengan apa? Abu Jahal. Ya orang yang bodoh. Ya.
Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang hebat secara keduniaan, akan tapi tidak dijadikan sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini praktek yang harus dicontohkan oleh siapa? Oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus pilih-pilih teman. Ya, jangan cuma kita sekedar ngasih tahu anak kita untuk berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, tapi ternyata kitanya nggak perhatian terhadap hal tersebut. Jangan. Ya, dan boleh ya sesekali misalnya kita kasih tahu anak kita, nah kamu tahu kenapa ayah bersahabat dengan bapak fulan gitu ya? Kenapa ayah bersahabat dengan bapak fulan? Kasih tahu. Karena dia suka sholat di masjid. Karena dia perhatian sama ilmu. Ya karena dia ya contohnya tidak melakukan dosa A, dosa B, ya. Dia nggak suka ngomongin orang. Jadi ayah senang. Ya duduk dan bersahabat sama fulan. Kasih tahu supaya anak kita tergambarkan, oh begitu cara cari teman. Oh begitu cara kita bikin idealisme dalam berteman. Ya ibu-ibu juga sama. Ya silahkan cerita ke anak-anaknya. Ya kenapa ibu ya bersahabat dengan Bu Fulanah? Kasih tahu karena dia punya kebaikan seperti ini, seperti itu. Dia aktif dalam sebuah kebaikan, dia suka hadir pengajian dan lain sebagainya. Dia nggak mau ngomongin orang. Ya jadi ibu cocok ya untuk duduk dengan Fulanah ini. Ya kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa kita memberikan contoh pertemanan yang baik supaya mereka betul-betul tahu secara real bagaimana caranya berteman, bagaimana caranya mencari sahabat yang baik. Ya, sehingga ini adalah dua metode yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan ya pentingnya pertemanan di dalam Islam. Bahwa Nabi SAW menjelaskan efek pertemanan dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pertemanan yang baik. Sehingga ini yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Ya kita coba baca apa yang disebutkan oleh penulis. Pilar yang ketujuh, teman yang baik. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya menjaga anak dalam pergaulan dan pertemanan termasuk diantara pilar-pilar yang paling besar dalam pendidikan yang wajib mendapatkan perhatian. Karena teman adalah penarik temannya dan pasti ia mempengaruhi temannya. Nabi SAW telah memberikan kepada kita permisalan dalam menjelaskan pengaruh teman kepada temannya dalam kebaikan dan keburukan. Beliau bersabda, yang artinya perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi ia memberimu minyak wangi, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan wangi yang harum darinya. Tukang pandai besi bisa jadi ia dapat membakar pakaianmu, atau engkau mendapati bau yang tidak sedap darinya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya ya seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Ya kemudian Syekh mengatakan hendaknya para orang tua memperhatikan anak-anaknya dengan siapa mereka berteman, dengan siapa duduk-duduk di sekolah dan sebagainya, dan selalu memantaunya. Ya lihat, ini nasihat dari Syekh kepada kita. Kemudian kata beliau, sungguh ada hal baru pada zaman ini, model teman dan kawan duduk yang belum pernah ada di zaman sebelumnya. Ia tidak sedikit memberikan pengaruh pada temannya daripada teman yang sebelumnya. Ia adalah saluran televisi satelit, situs-situs internet, media-media sosial, lewat aplikasi handphone dan yang semisalnya. Anak-anak dapat membawanya kemanapun mereka berada, di rumah, ketika mereka keluar rumah. Alat-alat ini jika tidak diawasi dan dipantau oleh orang tua, maka bahayanya sangat besar bagi akal, agama, akhlak, dan adab. Ya, betapa banyak orang yang tersesat dan menyimpang dari kalangan pemuda dan pemudi disebabkan olehnya. Perkara itu berubah menjadi kemungkaran dan musibah yang sangat besar. Tidak ada yang mengetahui ujungnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini peringatan yang sangat baik ya dari Syekh, bahwa zaman sekarang kita bukan hanya memantau sahabat-sahabat anak-anak kita, tapi kita pantau juga bagaimana dia bermain di media sosial. Siapa aja orang-orang yang dia lihat, yang dia jadikan sebagai panutan, tontonan apa saja yang dia lihat di handphonenya. Ya ini penting untuk dijadikan perhatian ya bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ya saya rasa cukup apa yang disampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang
pilar yang ke-8 yaitu teladan yang baik. Ya, jadi insya Allah pertemuan yang akan datang adalah pertemuan terakhir ya untuk menyelesaikan kitab ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz pilar yang ke-6 yaitu terkait nasihat dan arahan, serta pilar yang ke-7 teman yang baik. Untuk Bapak atau Ibu yang hadir di Masjid Baitul Huda, silakan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan kepada Ustaz, dipersilakan. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu pada bapak-bapak yang hadir. Apakah ada yang hendak bertanya kepada Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah Ustaz sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Izin bertanya Ustaz tentang pilar yang ketujuh teman yang baik. Tadi di artikel yang ada dalam buku itu hendaknya para orang tua memperhatikan anak-anaknya dengan siapa mereka berteman, dengan siapa duduk di sekolah dan sebagainya, dan selalu memantaunya. Kita menyadari bahwa kehidupan anak itu tidak selalu bersama dengan orang tua. Jadi ada waktunya mereka di sekolah, ada waktunya mereka bermain di luar. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mengetahui bagaimana kehidupan anak-anak itu di luar pantauan kita sebagai orang tua. Misalkan bagaimana sih teknik komunikasi yang efektif dengan anak sehingga kita bisa menggali banyak informasi bagaimana anak itu bermain di luar, bagaimana mereka berinteraksi di luar, sehingga dengan komunikasi itu kita bisa menilai bahwa sebaiknya nanti jangan gitu ya atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu pertanyaannya. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa anak kita gak akan cerita sama kita kecuali jika hubungan kita baik dengannya. Anak kita gak akan pernah mau cerita sama kita kecuali jika hubungan kita baik dengannya. Sehingga kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan anak kita. Ya, jadikan anak kita sebagai sahabat, sebagai teman, ya, dan usahakan untuk selalu memiliki waktu untuk bicara dan ngobrol sama anak kita. Dan ini pentingnya luar biasa, agar anak kita nggak merasa sungkan untuk cerita apa yang dia alami dalam kesehariannya, apa yang dia lalui ya di hari-harinya di sekolah. Ya, dan ketika hubungan kita baik dengan anak kita, maka anak kita akan cerita sama kita. Dan juga langkah yang penting untuk kita tempuh ya sebelum kita mencari tahu ya tentang teman-teman anak kita adalah bahwa kita pastikan bahwa kita memberikan lingkungan yang baik untuk anak kita. Ya, kita memberikan lingkungan baik untuk anak kita. Dan yang paling konkret ya zaman sekarang adalah sekolah. Dan itu yang kita rasakan juga pada saat kita dulu masih kecil, betul tidak? Sahabat-sahabat kita adalah teman-teman sekolah kita. Ya, teman-teman dekat kita ya teman-teman sekolah kita. Ya, sehingga perhatikan ya di mana anak kita bersekolah, di mana kita meletakkan anak kita untuk belajar, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan pertemanan anak kita. Ya, sehingga bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan atau kita bisa menjaminkan untuk anak kita teman-teman yang soleh kalau ternyata kita sekolahkan anak kita yang tidak memiliki perhatian sama sekali tentang agama. Ya, apalagi kalau sampai di situ terdapat ya orang-orang yang
lalai ya untuk menjalankan agama, atau bahkan memiliki agama yang berbeda, akidah yang berbeda, ya maka bagaimana mungkin kita kemudian berharap anak kita mendapatkan sahabat-sahabat yang ideal? Ya sehingga maksudnya adalah bahwa langkah yang harus kita tempuh yang pertama, kita berikan lingkungan yang baik untuk anak kita. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi yang bagus, ya sehingga anak kita mau cerita ya tentang apa yang dia dapatkan. Ya dia mau musyawarah sama kita tentang teman-temannya. Itu yang kemudian kedua. Kemudian ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoakan anak kita. Ya pada hakikatnya benar tadi apa yang disampaikan. Kita nggak bisa ya selalu memantau anak kita 24 jam, nggak bisa, betul. Ya bahwa akan ada celah di mana anak kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi ingat perkataan Nabi Yakub alaihissalam pada saat dia kehilangan Nabi Yusuf, pada saat dia kehilangan Binyamin, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya sudah, kita bertawakal kepada Allah. Kita doakan anak kita agar selamat, agar dijaga, agar dipilihkan sahabat dan teman-teman yang soleh, ya. Dan juga selalu ingat bahwa amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang ini akan berimbas pada anaknya. Dan ini akan kita sebutkan di pilar yang terakhir nanti, bahwa kesolehan orang tua ini akan berimbas pada anaknya. Ya pada saat dia melaksanakan sholat, dia menjaga sholatnya, dia menjaga ibadahnya, menjaga dirinya untuk tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat, itu akan berimbas pada anaknya. Oleh karena itu sebagian salaf melaksanakan sholat malam dengan rakaat yang banyak, sampai kemudian dia mengatakan kepada anaknya, innama ya shallaitu li ajlik, sesungguhnya aku melaksanakan sholat ini untukmu. Apa maksud untukmu? Agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa yang menjaga anaknya adalah Allah. Ya. Yang bisa memberikan kebaikan kepada anaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Silakan bagi ibu-ibu yang di belakang, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz? Dipersilakan jika ada. Baik, jika belum ada, silakan. Silakan. Titipan dari teman. Jika kita berteman ikhlas dan ringan, namun teman tersebut memiliki prasangka buruk atau negatif terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah menghindar diperbolehkan? Baik. Teman tersebut apa Bu? Maaf. Memiliki prasangka buruk atau negatif. Baik. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman. Ya, jadi ini idealisme yang penting sebetulnya untuk terpatri kuat dalam diri kita, dalam kepribadian kita dan kepribadian anak-anak kita, bahwa tidak semua orang itu boleh dijadikan teman. Ini terkesan arogan ya. Kok pilih-pilih teman banget. Tapi itulah yang Nabi SAW perintahkan. Karena sebagian orang punya prinsip apa? Semua orang saya jadikan teman. Saya punya teman ustadz, saya punya teman preman. Ini gak benar ya. Justru jangan semua orang dijadikan teman. Kita memang harus pilih-pilih teman. Dan sekali lagi, tolak ukur pilih-pilih teman adalah keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia. Itu tolak ukurnya. Ya bukan status sosial, bukan status ekonomi, bukan ya kesukuan. Enggak, kita berteman sama siapa aja, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, ya kaya, miskin, status sosial tinggi, rakyat biasa, siapapun kita jadikan teman. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi berteman dengan Utsman bin Affan, ya hartanya luar biasa. Tapi ternyata Nabi SAW juga berteman dengan siapa? Dengan Bilal bin Rabah, bukan siapa-siapa. Seorang budak, bayangkan dia dirinya sendiri aja dimiliki sama orang lain. Itu hakikat dari perbudakan. Abdullah bin Mas'ud, siapa Abdullah bin Mas'ud? Apa pekerjaannya? Ada yang tahu? Penggembala kambing.
Subhanallah. Keluar di pagi hari dari rumahnya, bawa kambing-kambing, menggembalakan, kemudian pulang di sore hari. Ini pekerjaan hari-harinya Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq pedagang. Ya, sehingga ini lihat bagaimana Nabi SAW bersahabat dengan siapapun, yang orang Arab, yang orang non Arab, yang status sosialnya tinggi, yang biasa-biasa saja, semuanya dijadikan sahabat oleh Nabi. Jadi tolak ukur adalah akhlak, jadi tolak ukur adalah keimanan, jadi tolak ukur adalah ketakwaan. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, kalau kita punya teman, ya suka bicara yang tidak baik, bicara yang tidak sopan, ucapannya negatif, atau suka berburuk sangka kepada kita, gak masalah, kita tinggalkan. Ya tentu kalau konteksnya adalah kita udah terlanjur jadi teman, ya maka ajak dia agar meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ajak dia untuk berubah. Ya, tapi kalau konteksnya bahwa kita nggak bisa mewarnai, ya, tapi justru kita terwarnai, maka solusinya adalah kita tinggalkan. Ya, dan ini juga berlaku untuk kita yang mungkin punya teman lama ya. Kita punya teman lama deket banget. Subhanallah kita hijrah. Alhamdulillah sekarang suka hadir kajian, tapi teman kita masih dalam kebiasaan yang lama. Gimana? Apa yang kita lakukan? Kita tinggal atau tetap duduk sama mereka? Jawabannya adalah tergantung. Kalau kita bisa mewarnai, warnai mereka. Ya, tapi kalau tipikalnya kita adalah teman yang nggak enakan, ya, nggak nyaman. Kalau beda sama teman, kalau kita kumpul sama mereka, akhirnya kita ikut-ikutan sama mereka. Kalau seperti ini tinggal. Ya sudah, sebatas WhatsApp, telepon sesekali misalnya. Ya, sesekali ajak ke kajian dan lain sebagainya. Tapi untuk duduk bareng, kalau kita sifatnya orang yang diwarnai dan tidak bisa mewarnai, maka tinggal. Ya, seperti itu ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi, apakah bisa Ustaz atau tidak? Boleh, Ya, silakan. Ustaz, Anda pernah mendengar penjelasan salah satu Ustaz yang menjelaskan bahwa orang yang mendapat syafaat kelak adalah yang akan disolatkan oleh 40 orang dengan tauhid yang benar, artinya tidak menyekutukan Allah. Mohon penjelasan Ustaz, apakah ini berarti minimal kita harus memiliki 40 teman tersebut? Bagaimana untuk kami yang sifatnya cenderung introvert itu Ustaz, sehingga temannya tidak terlalu banyak, apalagi sampai 40? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Kalau introvert nggak sampai 40 ternyata ya. Baik. Yang pertama ya, kita harus sadari dulu bahwa kita hidup di dunia ini butuh teman. Butuh sekali teman. Ya, sangat butuh. Nabi Adam alaihissalam pada saat diciptakan nggak bisa hidup sendirian. Akhirnya diciptakanlah siapa? Ciptakan Hawa sebagai istri dan sahabat sekaligus teman dia, yang bisa saling menguatkan, ya, bisa saling bermusyawarah dan lain sebagainya. Ya, Nabi Isa alaihissalam, sahabat-sahabat Nabi Isa disebut dengan apa? Hawariyun. Hawariyun adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Jadi ternyata Nabi Isa itu punya sahabat-sahabat di sekitarnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pada saat mau berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Waj'alhu waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya Allah, tolong angkat Harun sebagai nabi agar kami berdua bisa berdakwah bareng. Ya, berdakwah kepada Fir'aun, kay nusabbihaka katsira, sehingga kami akan bertasbih kepadamu lebih banyak lagi. Wa nadhkuraka katsira, berzikir kepadamu lebih banyak lagi. Lihat, ini adalah fungsi teman. Dan itu yang kita rasakan dalam hidup kita, teman-teman sekalian, betul tidak? Ya, ketika kita punya ada orang-orang sekitar kita, tinggal bersama kita, entah itu tetangga atau di kantor, tempat kita kerja, itu betul-betul menguatkan sekali. Beda halnya pada saat kita betul-betul sendirian, berat. Ya. Jadi, apa kesimpulannya? Walaupun introvert, ya, tolong jangan antipati untuk memiliki sahabat. Jangan. Kita justru butuh.
teman, kita butuh sahabat, nggak masalah. Ya, bahkan ada satu perkataan sangat bagus, ya, ini sering disampaikan oleh guru saya yang bernama Syekh Falah bin Dikar. Beliau sering mengatakan bahwa al-insan dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwanih. Sesungguhnya seorang manusia itu dia lemah kalau sendirian, tapi dia akan menjadi kuat pada saat bersama sahabat-sahabatnya. Ya, dan ini terjadi dalam banyak aspek dalam kehidupan kita. Seringkali kita punya kebenaran nih, kita tahu ini adalah kebenaran, tapi ketika kita sendirian, apa yang terjadi? Kita mundur. Kenapa? Karena sendirian. Tapi kalau ada teman-teman, ada 2, 3 orang, 4 orang, 10 orang yang punya pemikiran yang sama, subhanallah kita semakin semangat untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan tersebut. Ya, jadi ini yang pertama, bahwa punya teman itu penting. Ya, usahakan punya teman, usahakan punya sahabat. Kemudian yang kedua, benar bahwa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang mati, yang wafat, kemudian disolatkan oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali, maka mereka akan memberikan syafaat atas izin Allah sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Lihat, ya, yang menyolatkan kita siapa, Pak? Pasti teman kita, orang yang kenal sama kita, kerja bareng, tetangga, saudara, orang-orang dekat, itu yang bakal nyolatin kita. Ya, sehingga ini juga, Masya Allah, pertanyaan bagus ya, jadi membuka faedah. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kita harus berusaha berjuang untuk punya teman-teman yang baik. Bukan cuma sekedar teman, tapi teman yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang punya perhatian terhadap tauhid, yang ngajinya tuh bener. Ya, ilmu yang dia kaji, ilmu yang dia pelajari itu ilmu yang benar, sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah. Dia mentauhidkan Allah, tahu batasan-batasan dalam beribadah, tahu tauhid, tahu syirik, tahu iman, tahu kekufuran. Teman-teman yang seperti itu yang akan bermanfaat pada saat mereka menyolatkan kita. Ya, sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda, pernah beliau anaknya wafat, kemudian jenazah sudah siap, tinggal disolatkan. Kata Abdullah bin Abbas, jangan disolatkan dulu, tunggu orang-orang datang. Kemudian ada seorang datang, wahai Abdullah bin Abbas, ayo keluarkan jenazahnya. Kata Abdullah bin Abbas, coba lihat, apakah sudah ada 40 orang di luar? Akhirnya orang ini kembali, melihat ternyata banyak jumlahnya. Kata orang ini, wahai Abdullah bin Abbas, lebih dari 40 orang. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, akhrijuhu, keluarkan anakku biar disolatkan oleh mereka. Akhirnya dikeluarkan anaknya, kemudian disolatkan oleh mereka. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bagaimana perhatian Abdullah bin Abbas agar anaknya disolatkan oleh 40 orang. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, tadi adalah pertanyaan terakhir. Kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Mohon berkenan Ustaz, ada 4 hadiah selain untuk MC Ustaz ya, material. Mohon untuk dapat mengajukan pertanyaan dan berkenan untuk sekaligus menentunya Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, ikhwan dulu, akhwat dulu. Ikhwan dulu. Siap jawab ya. Siapa yang atau sebutkan tafsir dari Ali bin Abi Thalib tentang surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat? Mau jawab? Masya Allah, baru datang menjawab. Silakan. Ada satu poin lagi ketinggalan. Ada yang bisa menyempurnakan?
Silahkan. Dengan ilmu dan adab. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan arti dari surat At-Tahrim ayat 6 adalah alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Silahkan dapat hadiah. Enggak. Ini jawabannya sempurna. Silahkan coba lagi kalau bisa jawab nanti ya. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk akhwat. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dua metode yang ditempuh oleh Nabi SAW untuk menjelaskan ya cara memilih teman. Ya. Satu, menjelaskan efek pertemanan, lalu dua, memberikan contoh pertemanan yang baik. Mumtaz, barakallahu fikum. Dan itu yang hendaknya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Baik. Masih ada hadiah? Satu lagi. Ada dua lagi, alhamdulillah. Adil ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat? Adik-adik ada yang mau jawab? Nabi Yakub bilang apa ke anak-anaknya? Apa wasiat? Silakan. Saat aku sudah wafat, siapa yang akan kalian apain? Kalian sembah. Apa jawaban anak-anaknya Nabi Yakub? Kami akan menyembah siapa? Apa kata-katanya? Kami akan menyembah Tuhan, Tuhanmu, dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa aja nenek moyangnya Nabi Yakub? Ibrahim, Ishak, ya. Barakallahu fiik. Jawabannya benar. Silakan dapat hadiah. Siapa namanya siapa? Kenzo, silakan Kenzo. Satu lagi untuk akhwat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salam terkait apa yang kita bahas? Ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan Nabi Ismail yang menjelaskan perhatian beliau kepada keluarganya? Iya. Nabi Ismail sangat memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Mumtaz. Allah berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakah. Sesungguhnya beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Masya Allah, dapat hadiah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.